Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai dari ayat yang ke-68, 69 dan seterusnya. Kita ulang sedikit ya, ayat 68. Bersama-sama tadi sudah kita dengarkan. Ini kisah tentang bagaimana setelah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam membawa adiknya yang paling kecil yaitu Bunyamin untuk pergi ke Mesir guna membeli gandum lagi. Jadi setelah sekian lama kemudian ke Mesir lagi untuk membeli gandum, dan oleh ayahnya diajari sebuah strategi agar tidak celaka, yaitu masuk Mesir dari banyak pintu. Sudah kita jelaskan tadi pada episode sebelumnya, bahwasannya saudara-saudara Nabi Yusuf semuanya ganteng, semuanya tampan, sehingga kalau masuk dari satu pintu datang bersamaan, nanti akan menimbulkan kekaguman di masyarakat. Kalau ada di masyarakat itu orang yang punya mata kuat, ain kuat, maka pandangan orang tersebut bisa menimbulkan penyakit bagi yang dilihat. Dan itu diketahui oleh Nabi Ya'qub alaihissalam berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan bahwasannya penerapan ilmu adalah suatu kelaziman. Kita harus terapkan ilmunya, tetapi tidak boleh bersandar pada ilmu tersebut, tidak boleh bersandar kepada rencana tersebut, karena apapun yang direncanakan tidak bisa melawan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam segala keadaan tetap harus berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diceritakan di sini di ayat yang ke-69, walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Langsung kisah ini sampai pada setelah masuk Mesir. Ya, setelah masuk Mesir, kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, pertemuan yang kedua kalinya. Yang pertama, saudara-saudaranya sudah berkunjung, kemudian dapat gandum seperti cerita yang lampau. Maka beberapa tahun kemudian datang lagi bawa Bunyamin, kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini pertemuan partner bisnis, seperti yang udah tadi saya jelaskan ya. Bahwasannya di ayat-ayat ini ada salah satu hikmah di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepiawaian Nabi Yusuf alaihissalam di dalam berbisnis. Ini beliau akan mengekspor gandum, sementara saudara-saudaranya sebagai pengimpor. Beliau sebagai produsen, saudara-saudaranya sebagai konsumen. Maka yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam adalah menjamu ya konsumen ini dengan baik, dengan bagus, ya melayani dengan bagus, sehingga nanti mereka puas. Kemudian mereka akan cerita ke orang-orang, ini yang jual orangnya baik, yang jual orangnya jujur, yang jual orangnya luar biasa, dapat testimoni, kemudian mereka tidak akan beli kepada yang lain. Mereka akan kembali lagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini harus kita lakukan kalau kita mau bisnis. Konsumen dilayani dengan bagus, agar nanti menjadi sales-sales kita tanpa kita sadari. Beliau-beliau itu yang akan berbicara, yang akan menjelaskan kehebatan produk kita dan menjelaskan kehebatan perusahaan kita. Kalau kita layani dengan bagus. Maka mereka datang lagi ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun melayani dengan sangat baik. Ya, dijamu semuanya sebagai tamu, sebelum bicara bisnis, dijamu dulu sebagai tamu. Nah, saat itulah Nabi Yusuf kembali melanjutkan rencananya. Dan beliau melihat rencananya berhasil, kakak-kakak saya datang kembali dan bawa adik saya Bunyamin. Ikhwani rahimakumullah. Dan itu waktunya enggak sebentar, tetapi waktu yang cukup panjang. Ya, waktu yang cukup panjang, perpisahan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Ya'qub alaihissalam, dan perpisahan dengan Bunyamin. Nah, sekarang Bunyamin ada di depan mata, berhasil dibawa ke Mesir dengan rencana yang sangat bagus, yang sudah direncanakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tentunya dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara Nabi Yusuf mengambil Bunyamin? Sangat menarik. Dengan melayani sebagai tamu, maka Nabi Yusuf alaihissalam katakan kepada semua tamu-tamunya yang tiada lain adalah kakak-kakaknya, kalian masing-masing akan saya kasih kamar khusus, satu kamar berisi 2 orang. Satu kamar isinya 2 orang.
maka 10 bersaudara ini ya dapat kamar 5. Tinggal satu kamar berisi Bunyamin. Nggak ada temennya Bunyamin karena 11 orang. Ya, karena 11 orang. Saat itulah Nabi Yusuf berkata, ini saudaramu sendiri, biar nanti saya yang menemani. Ya, sebagai penghormatan biar saya yang menemani saudaramu di dalam penjamuan ini. Di kamarnya biar saya yang menemani. Maka mereka masing-masing 10 orang ini di kamarnya masing-masing, satu kamar isinya 2 orang, Bunyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Bunyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah Bunyamin ketemu Nabi Yusuf, walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu. Dikatakan di sini di terjemahan kalau kita baca, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Jadi Bunyamin dimasukkan di kamar Nabi Yusuf, berdua dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada Bunyamin alaihissalam, "Fala tabta'is bima kanu ya'malun." Janganlah engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka lakukan. Jangan pernah bersedih hati atas perlakuan mereka selama ini. Bima kanu ya'malun. Yang pernah mereka lakukan, jangan kamu masukkan hati, jangan sedih, jangan suntuk. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-70, falamma jahazahum. Nah, baru ayat 70 itu nanti dijelaskan bagaimana cara mengambil Bunyamin. Kita masih di ayat yang 69 ya. Ayat 69, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menceritakan, saya Yusuf, saya kakakmu. Ya, saya Yusuf, saya kakakmu. Anak akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Kamu jangan bersedih hati atas apa yang mereka perbuat. Dan ini disampaikan di kamar Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Bunyamin diberi kehormatan tidur bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf udah nggak kuat, kangen ini. Ya kangen, Pak sini adik saya, ya tidur di kamarnya melepas rindu. Kita bisa merasakan betapa bahagianya saat itu Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bertemu dengan adik yang sangat beliau cintai, adik yang sangat beliau sayangi. Ikhwani rahimakumullah, maka Nabi Yusuf tidak akan melepaskan Bunyamin kembali ke ayahnya. Tidak akan melepaskan Bunyamin kembali ke ayahnya. Bunyamin harus hidup bersama aku. Ya, tentu semua ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di ujung sana ada Nabi Yakub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya ceritakan sebetulnya sebab utama kenapa Nabi Yakub sampai diuji itu apa? Apa betul murni hanya karena mencintai terlampau berlebihan? Sementara kita tahu seorang nabi cintanya tetap terjaga, ya cinta tetap terjaga, maka ada pandangan lain dari ulama yang nanti akan saya sampaikan di bagian yang udah pas ya. Di bagian yang sudah pas biar kita bisa metik hikmah sebanyak mungkin. Singkat cerita, Nabi Yusuf tidak akan melepaskan Bunyamin kembali ya kepada saudara-saudaranya dan tidak melepaskan Bunyamin kembali kepada ayahnya. Maka di ayat 70 dijelaskan, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan, ini kalau di terjemahan dikatakan piala ya, bukan piala. Jadi memasukkan gelas yang biasa digunakan untuk minum Nabi Yusuf, dan gelas itu juga digunakan untuk menakar gandum. Memang bentuknya seperti piala. Ya, gelasnya besar gitu ya. Gelasnya besar seperti piala, tapi bukan piala. Itu gelas ya. Bahannya terbuat dari perak. Dikatakan terbuat dari perak. Dalam syariat terdahulu diizinkan gitu ya. Syariat terdahulu diizinkan, biasa digunakan untuk minum atau untuk menakar, ya menakar gandum. Nah, saat itulah alat yang sangat berharga ini oleh Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ya ke dalam kendaraannya Bunyamin. Dimasukkan dalam kendaraannya Bunyamin alaihissalam ke dalam karung saudaranya, yang tentunya karung itu yaitu di ontanya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, wahai kafilah, sungguhnya kalian pasti pencuri. Nah, ini kalau kita baca terjemahan, maka kita nggak dapat ceritanya. Yang nggak dapat ceritanya. Makanya kalau belajar Al-Quran ya belajar dari tafsir, dari penjelasan para ulama, biar kita tahu ceritanya. Apa terus tahu-tahu pagi, kemudian di kendaraannya setelah diisi ada gelas seperti itu, tidak demikian. Yang terjadi adalah
Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pembesar, ya sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, setelah jual beli terjadi, ya diterima itu pembayaran, kemudian gandumnya diisi di karung-karungnya, diletakkan di kendaraan, mereka semua pun dipersilakan untuk kembali ke negaranya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersama Bunyamin kembali ya, ke arah Syria, ke arah sana. Begitu keluar dari tapal batas kota Mesir, di situ ada checkpoint, ada pemberhentian, ada pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itulah baru di stop kafilah. Ya. Ini raja lagi kehilangan gelas yang biasa digunakan untuk minum dan untuk menakar gandum. Ini kehilangan. Ini barang yang sangat berharga. Ya, barang yang sangat berharga, maka kalian harus berhenti, semua harus diperiksa. Dan pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan kepada kafilahnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi semua kendaraan yang keluar diperiksa. Semuanya, satu demi satu diperiksa, dicek. Ya, dicek untuk memastikan ada enggak itu. Nah, ini suatu siasat yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menahan saudaranya yang bernama Bunyamin agar tidak kembali ke Syria, agar hidup bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika disuruhkan stop kalian pencuri, ya stop kalian pencuri, maka mereka bertanya, ayat 71, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Karena merasa tidak mencuri dan tidak bersalah, maka nyantai nih saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian turun dari kendaraannya dan bertanya, ya ngobrol dengan para penjaga, para prajurit ini, apa yang kalian cari? Kalian kehilangan apa? Maka dijawab di ayat yang ke-72, qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kata mereka di ayat 72, mereka menjawab, kami kehilangan gelas raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Kata mereka, ini kalau kami kehilangan ini, gelas raja untuk nakar ini. Nah, ini siapa yang bisa mengembalikannya, maka kita kasih hadiah. Ya, kita kasih hadiah. Yang menemukannya dikasih hadiah. Nah, saat itulah hadiahnya cukup menggiurkan, yaitu dikasih gandum satu, kalau sekarang satu kontainer, karena dulu kan kontainernya onta itu. Ya, kontainernya onta. Dikasih gandum bukan cuma satu karung, yang bisa dimuat oleh onta. Kalau ontanya muatnya 10 karung, ya 10 karung. Muatnya 20 karung, ya 20 karung. Sekuatnya onta itu memuat. Maka saat itulah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikasih tahu, saya yang menjamin, kata yang mencegat tadi ya, karena itu kepala keamanan, saya jamin dapat hadiahnya. Qalu, mereka menjawab di ayat yang ke-74, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Mereka pun punya harga diri. Bukan masalah bayaran, ya. Kita enggak butuh bayaran dan kami bukan pencuri. Ya, kami bukan pencuri. Kalian semua tahu, kami ini datang bukan ingin membuat kerusakan di Mesir. Kami datang bukan ingin membuat kekacauan di Mesir. Ya, kami tidak ingin membuat kerusakan. Wa ma kunna sarikin. Dan kami ini bukan pencuri. Kami bukan pencuri. Kami adalah anak Nabi, kami orang-orang mulia, dan kami datang bawa uang, kami bayar. Ya, kami bayar, bisnis, bukan pencuri, kata mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan gagah, dengan pede, dengan penuh keyakinan. Nah, disinilah mulai siasat Nabi Yusuf dijalankan. Jadi Nabi Yusuf paham betul, kakak-kakaknya ini tidak mau dikasih uang. Ya, cek, nanti kalau ketemu saya bayar uang, gandum banyak. Paham betul nggak mau. Karena paham betul saudara-saudaranya nggak mau uang haram. Nggak mau. Maunya ya, kalau ada yang mencuri ya dihukum. Dan saudara Nabi Yusuf ini punya syariat tersendiri. Ya, di Syam, di tempatnya Nabi Yakub, itu orang yang mencuri menjadi budaknya yang dicuri. Kalau terbukti dia mencuri, maka diserahkan kepada korban pencurian tadi, nih pencurinya ambil jadi budakmu. Hukumannya seperti itu. Dan ini dulu pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf masih kecil, ya, karena bibi yang merawat Nabi Yusuf cinta kepada Nabi Yusuf, tidak mau Nabi Yusuf diambil oleh Nabi Yakub ayahnya, karena masih kangen, masih sayang kepada Nabi Yusuf, maka di waktu kecil sang bibi pernah mengambil selendang ya, dari
warisan Nabi Ishak diikatkan ke perutnya Nabi Yusuf, disembunyikan di situ. Kemudian bibinya berkata, sesungguhnya saya kehilangan selendangnya Ishak. Maka dicari seisi rumah, ketemu di perutnya Nabi Yusuf, masih kecil ya, perutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saat itulah bibinya mengatakan, ini Yusuf yang ngambil, berarti Yusuf harus tinggal bersama saya. Itu siasat yang dipakai oleh bibinya Nabi Yusuf alaihissalam, saudarinya Nabi Yakub alaihissalam, ketika ingin ya menahan Nabi Yusuf agar terus bersama dengannya. Ikhwani rahimakumullah, dan itu diingat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, cara ini diingat. Bagaimana cara bibinya dulu menahan beliau, maka akan beliau terapkan terhadap cara menahan adiknya. Dan beliau paham betul, kakak-kakaknya juga pasti akan setuju. Ya, pasti mereka akan menyodorkan seperti ini. Mereka akan berkata, ya, yang terbukti sebagai pencuri, dia aja yang diambil. Dia saja yang diambil. Gantinya itu, dia menjadi budak. Ya, menjadi milik tuanmu. Itu yang ada dalam kepala, benak, pikiran kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saat itulah di ayat yang ke-74, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin, maka mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kalian berdusta? Jadi para pengawal ini kemudian berkata kepada saudara Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kalian berdusta, kalian bilang kalian bukan pencuri, ya. Firahini fahuwa jazauh kadzalika najzil zalimin. Saya lanjutkan ayat selanjutnya ya, biar jelas. Ayat 75, mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. Ayat 76, simak saja dulu terjemahannya. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Jadi, ikhwani rahimakumullah, dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam, pencuri itu dihukum menjadi budak selama 1 tahun. Yang terbukti mencuri dihukum menjadi budak selama 1 tahun, tinggal bersama orang yang dia curi, melayani. Itu syariat Nabi Yakub alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf megangnya syariat itu. Maka saat itulah Nabi Yusuf ditanya ya beserta pengawalnya, gimana ini kalau sampai ternyata terbukti memang kalian pencuri. Kalau terbukti kalian pencuri, apa yang harus kami lakukan? Maka dijawablah di situ, kalau memang terbukti pencuri, ya sudah, yang mencuri, ya itu yang ditahan. Kami jalan. Yang mencuri yang ditahan, kami jalan. Maka mulailah diperiksa satu persatu. Satu persatu diperiksa, dan tidak langsung kepada Bunyamin. Karena kalau yang diperiksa Bunyamin langsung kan, sepertinya kelihatan ini rencana yang sudah dipersiapkan ini. Ya, rencana yang matang. Sabar ini Nabi Yusuf alaihissalam. Diperiksa dari kakaknya satu persatu sampai akhirnya mereka udah merasa selamat. Loh, nggak ada kan? Ternyata ketemu di tempatnya Bunyamin. Ya, nih gelasnya ada di sini. Apa yang terjadi ketika terbukti barang itu ada di kendaraannya Bunyamin? Maka saat itulah qalu, mereka berkata, ayat yang ke-77. Nanti yang 76 akan saya bahas ya, kandungan di dalamnya. Tapi kita biar kisahnya ini selesai pada titik itu. Mereka berkata ketika menyaksikan, ternyata kok barangnya ada di Bunyamin ini. Bunyamin mencuri ini. Mereka lihat kenyataan itu. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat adiknya mencuri? Qalu in yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl. Masya Allah. Di depan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, wah ini kalau Bunyamin ini mencuri, ya wajar. Lawang kakaknya dulu juga pencuri. Coba bisa kita bayangkan tuh perasaan Nabi Yusuf alaihissalam seperti apa. Kalau memang
Bunyamin ini mencuri, ya wajar. Kakaknya dulu juga pencuri. Walaupun yang ngomong kakak-kakaknya, tapi kakaknya merasa kan beda ibu. Ini dari ibu yang lain ini. Nah ini ketularan Yusuf ini. Kalau dia mencuri, emang Yusuf juga mencuri ya. Memang ini dua-duanya nih seperti itu nih. Dua-duanya seperti itu. Yang dimaksud Nabi Yusuf mencuri adalah dulu waktu kecil pernah dituduh mencuri. Ya, pernah dituduh mencuri. Dan ada riwayat mengatakan di waktu kecil Nabi Yusuf alaihissalam suka mengambil makanan yang di meja makan bersama ayahnya, bersama kakaknya, suka diambil kemudian diberikan kepada pengemis. Suka diambil diberikan kepada pengemis. Banyak riwayat. Ya, banyak riwayat menjelaskan itu. Artinya mereka mengucapkan kalimat yang nggak bagus. Menyalahkan Nabi Yusuf yang udah nggak ada. Nabi Yusuf yang udah mereka buang ke sumur. Nabi Yusuf yang udah puluhan tahun ya nggak ketemu. Puluhan tahun manusianya nggak ada. Itu kakak-kakaknya masih ngomong apa? Kalau mencuri ya memang kakaknya dulu juga mencuri. Saudaranya dia juga mencuri. Membersihkan diri mereka dan menimpakan kesalahan itu pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Ini wajar terjadi pada manusia ya ketika sudah lelah, udah capek ya. Kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, kok lihat kenyataan, loh kok dia mencuri? Karena kakaknya taunya ini mencuri gitu. Jadi Anda harus memahami kisah ini dengan baik dan benar ya. Kakaknya taunya Bunyamin ini mencuri. Maka saat itulah muncul ya godaan syaitan muncul lagi. Muncul godaan syaitan untuk apa? Mengingatkan pada Yusuf alaihissalam. Kalau mencuri, ya memang kakaknya adalah dulu seorang pencuri, pernah mencuri. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika dia sebagai pembesar, kemudian dikatai, kamu pencuri. Kalau Nabi Yusuf itu nggak sabar, nggak pemurah, selesai itu. Kakak-kakaknya ditangkap di penjara semua bisa itu. Ya, oh biar ngerasain nih, masih nuduh-nuduh Yusuf. Rasain. Tapi enggak, yang dilakukan tidak seperti itu. Yang dilakukan adalah qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Ya. Walam yub fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Nabi Yusuf tidak menampakkan gejolak hatinya, disembunyikan dalam hatinya dan beliau berkata, kedudukan kalian di sisi Allah Ta'ala itu ada di bawahku, aku lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lebih mulia? Sebagai orang yang dizolimi dan beliau diangkat jadi nabi dan beliau dapat ilmu dari Allah Ta'ala karena memang posisinya di sisi Allah, Nabi Yusuf ini lebih dari saudara-saudaranya. Maka ketika disakiti seperti itu, Nabi Yusuf kembali bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya ini sudah dijadikan lebih baik dari kalian. Alhamdulillah, Allah jadikan saya lebih baik dari kalian. Nah, mengingat yang enak ini, mengingat derajat yang lebih tinggi, itu membuat orang bisa bertahan menghadapi segala keadaan yang gak enak. Bisa bertahan menghadapi segala keadaan yang gak enak. Gak ngomong kecuali kalimat yang selanjutnya. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih mengetahui tentang kebenaran ucapan kalian tadi. Itu yang diucapkan. Sementara masalah aku lebih baik di sisi Allah itu enggak diucapkan. Itu ada di dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Kita bahas sedikit ya. Biar enak, biar nyaman. Mundur dulu ke ayat yang ke-76. Di ayat 76 itu ada kadzalika kidna li Yusufa. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Narfa'u darajatim man nasha' wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami ya mengajarkan kepada Yusuf bagaimana cara mengambil saudaranya. Jadi semua ini trik yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah yang ngajari. Begini. Step-stepnya itu semua Allah yang mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Ya, kata Allah Ta'ala, Nabi Yusuf tidak bisa menahan Bunyamin, ya membawa ke kerajaan Mesir menggunakan hukum yang berlaku di Mesir. Karena hukum yang berlaku di Mesir, seorang pencuri nggak bisa jadi budak, nggak. Beda, hukumnya berbeda. Tetapi dengan saudaranya sendiri yang ngomong, kalau yang bersalah, yang mencuri, itu jadi budak. Ya, yang kecurian. Itu yang ngomong bukan Nabi Yusuf. Yang ngomong bukan kerajaan Mesir. Tapi yang ngomong saudara-saudaranya sendiri.
Ketika saudara-saudaranya ngomong seperti itu, diiyakan oleh Nabi Yusuf. Sebelumnya ditawari, nanti kalau dikembalikan kita ganti onta muatan penuh, ya, onta muatan penuh. Mereka nolak, kami bukan pencuri. Kalau kalian bukan pencuri, terus gimana kalau terbukti kalian pencuri? Kalau terbukti pencuri, yang mencuri itu jadi budak. Menjadi budak yang dicuri. Yang mencuri jadi budak yang dicuri. Ini hukum, bukan hukumnya Mesir. Ini hukum adalah hukum Nabi Yakub alaihissalam. Di masyarakat Nabi Yakub, syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Disitulah Nabi Yusuf kemudian mengiyakan. Kesepakatan ya, deal, yang ketemu barangnya, dia yang ditahan, dia dijadikan budak, deal, oke. Nah ini syariat bukan syariat Mesir, tapi ini syariat Nabi Yakub alaihissalam. Nah beginilah Allah mengajarkan pada Nabi Yusuf alaihissalam, gimana cara kamu mengambil Bunyamin, caranya biar kakak kamu sendiri yang menentukan hukumannya. Biar kakak kamu sendiri yang menentukan bagaimananya. Sabarnya luar biasa dan cerdasnya luar biasa. Kesabaran ya dalam mencapai tujuan, step by step, pelan-pelan ya. Diikuti terus sampai akhirnya ketemu dan terbukti, maka Bunyamin harus ikut bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan kalimat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang alim itu ada orang yang lebih alim. Kalau bahasa kita dalam dunia persilatan, di atas langit masih ada langit. Ya, di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pintar masih ada yang lebih pintar. Ini Nabi Yusuf alaihissalam pintarnya seperti ini, di atas beliau masih ada yang lebih pintar lagi. Di atas yang lebih pintar dari Nabi Yusuf, masih ada yang lebih pintar lagi. Sampai akhirnya Allah yang paling pintar. Allah yang paling pandai. Allah yang paling alim. Artinya kita suruh tawadhu terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri, jangan membanggakan diri dengan keahlian, kehebatan, dan kepandaian kita semua. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian tertangkaplah Bunyamin, saudara-saudaranya pun membersihkan dirinya. Kalau memang Bunyamin ini mencuri, pantas. Kalau kami bukan pencuri, ya kami bukan pencuri. Kalau Bunyamin ini pencuri, pantas. Karena saudaranya dulu juga pencuri. Kalau kami tidak, bayangkan tuh rasanya Nabi Yusuf dengar seperti itu gimana itu. Ya, nggak ada Nabi Yusufnya, masih disebut-sebut sama saudaranya. Masih disebut-sebut sama saudaranya. Maka disitulah Nabi Yusuf alaihissalam menyembunyikan dalam hatinya suatu ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, ya saya ini lebih baik dari kalian. Kalian di bawah saya. Bersyukur. Ini teknik saudara-saudara. Jadi kalau kita lagi kena sesuatu yang enggak enak, kita suruh melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Dicaci, dimaki, dihina, ya. Kita lihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Kalau kita lihat nikmat itu, maka nanti cacian, makian yang tidak enak itu tidak akan terasa. Ya, tidak akan terasa. Bagaimana Al-Quran mengajarkan nih? Ya, Al-Quran mengajarkan Nabi Yusuf untuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, engkau lebih baik daripada saudara-saudaramu. Nah, ini kalau kita pakai, Masya Allah nih, dalam kehidupan, banyak hal-hal yang gak enak itu bisa kita lewati dengan kita melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Karena setiap orang pasti punya nikmat. Ya, setiap orang pasti punya nikmat. Dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya 78, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhud ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka kemudian berkata, saudara-saudara Nabi Yusuf AS berkata, ingat ya, ini Nabi Yusuf masih menunjukkan kebaikannya. Nabi Yusuf menunjukkan kesolehannya. Nabi Yusuf tidak marah-marah. Sebagai penguasa profesional, ini pencurinya ya udah ini ditangkap, dah kalian lanjutkan perjalanan, kalian tidak bersalah. Tetap Nabi Yusuf bersikap yang santun, ya, santun kepada mereka semua, ya, santun pada mereka semua, menegakkan hukum sesuai fakta yang ada. Tapi saudara-saudaranya berkata, qalu ya ayyuhal aziz. Disitulah saudara-saudara Nabi Yusuf AS mulai merendahkan diri di hadapan Nabi Yusuf sembari berkata, wahai pembesar, Al-Aziz ya, kalau sekarang itu paduka, ya, wahai paduka, wahai orang yang mulia, wahai orang yang mulia, sesungguhnya ini anak, ya, Bunyamin ini, anak ini
punya ayah yang sudah tua usianya dan punya kabiron, kedudukan yang mulia. Jadi ayahnya ini orang yang udah usia lanjut dan dia punya kedudukan yang mulia. Ayah saya ini bukan sembarang orang. Ini nabi. Tolong jalankan hukum yang nggak seperti ini. Kasihan ayahnya karena udah tua dan hargai pangkatnya sebagai nabi ini. Hargai pangkatnya sebagai nabi. Kabiro. Fakhud ahadana makana. Dah, biar salah seorang nih kakak-kakaknya ini yang gantikan adik saya. Entah dia, entah saya. Ambil saja jadi budak, yang ini biar bawa pulang. Karena mereka ingat Yusuf sudah dahulu kita buang, ayah taunya dimakan serigala, sekarang Bunyamin mau hilang pula. Bagaimana ya kita ini? Apa tidak kaget nanti? Mereka mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Mereka mengkhawatirkan kondisi Nabi Yakub alaihi salam. Mereka mengkhawatirkan ayah yang mereka cintai, karena itu mereka aku rela jadi budak, nggak apa-apa. Yang penting ayahku selamat. Ini loh baiknya anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Kadang kita nggak melihat nih. Jadi anak-anak Nabi Yakub ini, saking sayangnya sama ayahnya, nggak mau ayahnya terluka, nggak mau ayahnya marah, nggak mau ayahnya sedih, nggak mau berkelanjutan sedihnya. Mereka rela lebih baik aku yang jadi budak, biarkan Bunyamin pulang. Biar ayah nggak sakit, biar ayah bahagia, biar ayah tentram hatinya karena kesian. Dulu udah kehilangan saudaranya Bunyamin, kehilangan Yusuf. Maka saat itulah mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu ini orang yang suka berbuat baik. Kita udah berbisnis, tahu betul kamu ini orang baik. Kamu bisa memahami ya bagaimana kondisi kami, kondisi orang tua kami. Pasti kamu paham. Tolong izinkan saya menggantikan adik saya. Bawa saja saya, adik saya biar melanjutkan perjalanan pulang. Apa yang terjadi di ayat yang ke-79? Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adzullahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah inna idzal ladzalimun. Kami berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan yang kamu sarankan tadi. Perbuatan yang kamu sarankan tadi itu tidak sesuai dengan hukum yang disepakati. Kalau pencurinya dibebaskan, yang tidak mencuri disuruh ditahan, ini sebuah kezaliman. Jadi yang harus ditahan itu ya pencurinya. Enggak mencuri kok mau menggantikan posisi yang mencuri, tidak bisa. Hukumnya enggak bisa seperti itu. Bukan saya tidak mau membantu, tapi ini hukum harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini teknik ya, siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau saya membiarkan kalian menggantikan Bunyamin, kemudian Bunyamin itu pulang dan kalian tinggal di sini salah satu, maka inna idzal ladzalimun. Sungguh kami ini, penguasa-penguasa Mesir ini, pemerintah, pejabat, kami termasuk orang-orang yang zalim. Karena kami berikan kesalahan pada orang yang tidak bersalah. Kami berbuat zalim kalau seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Ada juga kalimat yang indah dari Nabi Yusuf di kalimat ini ya, perhatikan ya. Qala ma'adzullahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana. Nabi Yusuf tidak mengatakan kami akan menangkap pencurinya. Kalimatnya nggak ada menangkap pencuri. Perhatikan ya, karena memang Bunyamin nggak mencuri. Jadi Nabi Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya pun ini, kalimatnya yang kami temukan gelas itu di tempatnya. Yaitu yang kami tangkap, yang kami ambil itu. Tidak mengatakan yang mencuri gelas, tapi di mana gelas itu ditemukan, orangnya kami ambil. Kenapa? Karena Bunyamin gak mencuri. Ini siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Saking detailnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran, maka ketika Nabi Yusuf itu berbicara, tidak mensifatkan saudaranya Bunyamin dengan sifat pencuri, tetapi seseorang yang di tempatnya ditemukan gelas tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa. Inna idzal ladzalimun. Kalau kami menangkap yang ngambil barang, diganti sama yang lain, tidak bisa, zalim itu. Kalian tidak bisa menggantikan. Ini perbuatan yang zalim. Maka dilanjutkan ayat yang selanjutnya, ayat 80. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Setelah mereka itu putus asa, ya, berdiskusi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sudah nyerah, dah ini kelihatannya tidak bisa, ini Bunyamin tidak bisa dilepaskan, maka mereka menyendiri rapat. Kakak-kakak ini rapat, jauh dari Nabi Yusuf dan dari pasukannya, mereka rapat. Ini gimana ini? Nggak mungkin nih Bunyamin dibawa pulang, nggak mungkin ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita udah sumpah ini sama Allah Ta'ala,
bahwasanya Bunyamin akan kita bawa kembali. Janji kita pada ayah seperti itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah qala kabiruhum. Salah satu dari ke-10 anak dikatakan kabiruhum yang paling besar, itu tafsirnya ada 2. Paling besar bisa jadi yang paling tua, paling besar bisa jadi enggak tua tapi yang dipercaya memimpin. Yang dipercaya memimpin. Yang paling senior di antara mereka berkata, "Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqam minallah?" Apakah kalian tidak mengerti, apa lupa kalian bahwasanya ayah kita ini sudah mengikat perjanjian dengan ayah, ya dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Wa min qablu ma faradtum fi Yusuf." Dan kalian ingat tidak dulu bagaimana kalian itu membuang Yusuf, masih ingat? Yusuf kita laporkan dimakan serigala, Yusuf hilang sampai sekarang, itu ayah masih sedih. Sekarang ini kita dipercaya untuk bawa Bunyamin dengan sumpah, dengan janji akan kita bawa kembali. Ternyata sekarang Bunyamin tidak bisa kembali. Apa kalian lupa semua itu? Apa kalian gak ingat? Maka yang paling senior tadi berkata, "Falan abrahal ardu hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin." Saya tidak mau ikut pulang bersama kalian. Saya takut sama Allah. Ini kalau Bunyamin ini ditahan termasuk bukan termasuk bagian yang dikatakan terhalang, ya bukan bagian yang diizinkan dalam sumpah, maka saya takut sama Allah Ta'ala. Saya nggak akan pulang ke ayah, saya nggak bisa lihat wajah ayah, saya nggak bisa menghadapi ayah harus ngomong seperti apa, maka saya akan tinggal di Mesir ini sampai nanti ya ayah yang memanggil saya, atau bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang Bunyamin. Jadi kalau udah ada keputusan dari Allah, dari ayah, baru saya mau pulang ke rumah. Kalau enggak ada, saya mau di sini, saya enggak berani. Terus kemudian ditutup dengan wa huwa khairul hakimin. Sesungguhnya Allah lah yang paling baik di dalam menentukan hukum, di ayat yang ke-80, dan dialah sebaik-baik hakim, ya, hakim yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah. Di sini menunjukkan tanggung jawabnya senior. Jadi sang senior merasa gagal, mengundurkan diri. Itu kalau bahasa kita gitu. Dan ini saya gagal nih, jadi saya mengundurkan diri. Silahkan kalian lanjutkan perjalanan, saya mengundurkan diri, dah saya mau di sini saja. Saya nggak mampu mimpin lagi, udah nggak bisa saya. Ini gagal nih. Ternyata Bunyamin tertangkap sebagai pencuri dalam benak mereka, ya. Kemudian memberikan pengarahan, karena ini senior, berpengalaman. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Mereka berkata kepada dia berkata kepada junior-juniornya, kalau itu yang paling tua ya adik-adiknya, tapi kalau bukan yang paling tua ya kepada yang percaya kepada beliau, ya. Dikasih saran, kalian pulang semua temui ayah. Faqulu, sampaikan kepada ayah, ya abana inna ibnaka saraq. Wahai ayah, sungguh anakmu Bunyamin telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Kalau kita baca di terjemahannya dikatakan di situ, sungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Kata kakak-kakaknya, sebetulnya kakak-kakaknya ini ragu, sangsi. Tidak percaya Bunyamin ini mencuri. Tapi faktanya ditemukan gelas yang hilang di kendaraannya Bunyamin. Maka kalian harus ngomong sama ayah yang benar nih. Ngomong sama ayah yang benar, ayah ini anakmu mencuri, dan yang kami ketahui yaitu ada fakta barangnya di tempat keadaan Bunyamin. Yang kami ketahui itu, di balik semua itu saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Mungkin ada yang menyusun rencana, mungkin ada yang memfitnah Bunyamin, itu semua bisa terjadi, tapi kami tidak tahu. Faktanya Bunyamin terbukti di tempatnya ada barang yang merupakan milik raja, yang menyebabkan dia harus ditahan dengan tuduhan telah mencuri gelasnya raja. Sampaikan sama ayah seperti itu. Kemudian wa ma kunna lil ghaibi hafidin, dan sesungguhnya kami ini tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Kemudian dilanjutkan ayat 82, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Kalau ayah nggak percaya, nanti tanya saja sama desa atau wilayah tempat kami diperiksa di luar Mesir tadi. Kemudian juga tanya sama kafilah-kafilah, walair, rombongan-rombongan yang datang dari Mesir, yang datang ke kota ini coba ditanya, karena berita ini tersebar.
Ini viral nih, heboh ini. Semua pada membicarakan perbuatan Bunyamin ini. Jadi semua orang diperiksa, ini tidak pernah terjadi di Mesir. Semua orang tahu ayah. Jadi tidak mungkin kami berbohong ayah. Aqbalna fiha wa inna la shadiqun, dan sungguh kami adalah orang-orang yang jujur. Kami orang-orang yang berkata benar. Saat itulah kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam bisa ngomong dengan pede, karena memang faktanya seperti itu. Karena mereka tidak merencanakan untuk menghilangkan Bunyamin, tidak seperti ketika dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka mengarang kata dimakan serigala dan lain sebagainya. Kali ini mereka berkata betul-betul wa inna lasadiqun, sungguh kami adalah orang-orang yang jujur. Setelah mereka pulang, kecuali satu yang paling senior dan paling besar tadi, yang 9 ini pulang, lapor pada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, setelah lapor, maka Nabi Yakub berkata, bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Nah, ini diulangi lagi. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya diri kalian sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwani rahimakumullah. Saat itulah Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ini hilangnya Bunyamin ini perkara yang besar, tapi kalian mandang ini sebagai urusan yang kecil, yang penting kalian dapat makan, dapat gandum, urusan selesai. Bunyamin hilang sepertinya kok seperti biasa-biasa saja. Ya udahlah, saya mau bersabar yang baik. Fasabrun jamil, saya bersabar yang baik. Nah, sabar yang baik ini diikuti dengan kalimat yang baik. Jadi Nabi Yakub nggak pernah ngomong yang jelek. Kalimat berikutnya, baik. Apa kalimat yang diucapkan Nabi Yakub alaihissalam? Di saat anaknya hilang lagi 2. Bukan 1 loh ya. Nabi Yusuf udah hilang, Bunyamin hilang, anak yang paling besar atau paling senior juga hilang. Nggak pulang ke rumah ini. 3-tiganya hilang. Kehilangan 3 anak. Dan kehilangan anak yang besar itu juga berat. Yang paling bertanggung jawab dan diharapkan di keluarga. Saat itulah Nabi Yakub berkata dengan kalimat yang menunjukkan optimis yang luar biasa. Beliau berkata alaihi salatu wassalam, asallahu ayatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah nanti mengembalikan mereka semua bertiga kepadaku. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. 3-tiganya insya Allah nanti akan dikembalikan kepadaku. Nah, ini yang patut kita contoh. Jadi kalau kena yang tidak enak tuh ngomongnya tetap bagus. Kecurian barang. Nah, insya Allah nanti dapat ganti yang lebih baik. Iya. Bisnisnya jatuh. Oh, ntar lagi saya mau jadi bos besar insya Allah. Insya Allah ntar lagi mau jadi bos besar. Apapun yang nggak enak, ngomongnya baik. Nah, kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Biasanya kalau nggak enak tuh ngomongnya lebih baik atau ngomongnya tambah jauh lebih nggak baik. Begitu dipecat, sudah cari duit susah, pekerjaan hilang, gimana hidup ini? Mikirnya jelek. Ya, mikirnya jelek. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala mengajarkan jangan mikir yang jelek. Percaya sama Allah, yakin sama Allah, minta sama Allah. Asallah, semoga Allah mengembalikan mereka semua kepadaku karena Allah itu maha mengerti, lagi maha bijaksana. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa byadat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka setelah itu di ayat 84, dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Terjemahannya seperti itu ya. Tapi saya akan jelaskan tafsirnya, insyaallah, tadabburnya. Wa tawalla anhum. Setelah mendengar penjelasan anak-anaknya. Dan beliau kehilangan 3 putra kesayangannya. Ini semua putra disayangi. Kehilangan 3 putra kesayangannya. Maka Nabi Yakub alaihissalam berpaling meninggalkan anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau lihat anak-anaknya ini sekarang akan ingat pada Yusuf, akan ingat pada Bunyamin, akan ingat pada yang besar, ingat yang gak enak. Dalam kondisi menahan rasa sedih. Jadi sebetulnya di sini kadhim itu, kalau kita baca di tafsir, lebih tepat dikatakan menahan rasa sedih yang bergejolak dalam hati. Sedih yang bergejolak dalam hati, bukan kadhim menahan marah. Memang dalam Al-Quran ada kadhim artinya menahan amarah. Ya, wal kadhiminal ghaidh itu orang-orang yang mampu menahan marah. Tapi kasusnya ini Nabi Yakub bukan lagi marah.
Nabi Yakub lagi sedih, anaknya 3 hilang. Maka kadzim dikatakan di sini adalah mampu menahan rasa sedih yang luar biasa. Nah, makanya sambil berjalan yang muncul dari ucapan Nabi Yakub alaihissalam adalah ya asafa ala Yusuf. Sungguh sedih nih. Kehilangan Yusuf ini suatu hal yang menyedihkan. Cuman ngomong gitu, sungguh kehilangan Yusuf suatu hal yang menyedihkan. Tanpa menyalahkan A, tanpa menyalahkan B, kemudian menahan sedihnya itu dengan tidak mengucapkan yang buruk, selalu yang keluar dari lisan Nabi Yakub alaihissalam adalah ucapan yang baik. Ini perlu digarisbawahi. Nabi Yakub selalu ngomong yang baik dalam kesedihan yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau tunanetra karena kangen, karena rindu yang luar biasa. Sampai nangis kangen itu ya, menyebabkan beliau menjadi tunanetra. Kemudian ayat yang ke-85, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ini terjemahan ya. Ini kalau baca terjemahan gini ya kita bisa pusing ini. Ini maksudnya apa ini ya? Nah, mereka ini siapa? Dikatakan di dalam berbagai tafsir, qalu mereka berkata itu adalah anak-anak Nabi Yakub dan juga cucu-cucunya. Jadi ini sudah berjalan waktu bertahun-tahun. Bukan seperti barusan ngomong terus besoknya ngomong gitu, enggak. Berjalan waktu bertahun-tahun, nangis, sedih sampai akhirnya tunanetra. Dan ini disaksikan oleh tetangganya, disaksikan oleh masyarakatnya, disaksikan oleh orang kampungnya. Nabi Yakub alaihissalam ini kehilangan Yusuf, sedihnya luar biasa. Tapi nggak pernah ngomong yang jelek, ngomongnya bagus. Lah anak-anaknya khawatir, cucunya khawatir. Kenapa ayah engkau selalu mengingat Yusuf? Ya mau sampai kapan? Seakan-akan udah terima kenyataan. Yusuf udah meninggal. Jangan bahas Yusuf lagi. Udah terima kenyataan itu ayah. Mau sampai ayah sakit di masa tua, atau sampai halikin artinya meninggal, atau ayah sampai meninggal dunia, masih mau ingat Yusuf terus. Ini kata cucunya seperti itu. Diingatkan oleh cucunya, diingatkan oleh anaknya. Maka disitulah Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya dan kepada cucu-cucunya. Ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini mengeluhkan dukaku, kesedihanku kepada Allah. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Saya itu kan gak pernah ngeluh sama kalian. Saya kan gak pernah ngomong-ngomong sama kalian tentang Yusuf, gak pernah. Saya kan gak pernah ngomong yang gak baik. Saya jalani kehidupan seperti biasa. Nah kalau ketika saya berdoa, saya nangis, berdoa, saya rindu kepada Yusuf, saya berdoa kepada Allah Ta'ala, kan gak jadi masalah. Wong saya ngeluhnya sama Allah, ya Allah kembalikan Yusuf, ya Allah saya rindu sama Yusuf, ya Allah kembalikan anak-anakku. Itu yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi menyebut-nyebut Nabi Yusuf alaihissalam dalam doa-doanya. Terus minta sama Allah Ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Bukan kepada kalian. Saya tidak pernah ngomong sama kalian. Tidak pernah. Saya ngomongnya sama Allah terus. Jadi jangan kalian kritik saya atas sikap saya yang seperti ini. Saya nggak merepotkan kalian. Saya urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini loh bedanya kita dengan Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita, semua orang kita curhati. Gimana ya? Ini gimana? Sampai akhirnya orang tuh sebel semua, sebel. Setiap kumpul sama dia curhat. Setiap kumpul sama dia curhat. Kamu juga iya. Setiap kumpul sama saya tuh diomongkan tentang masalah nggak bisa bayar utang terus itu. Ini kamu juga iya, setiap duduk yang diomongkan, kenapa saya susah cari duit, kenapa nggak bisa bayar utang, kenapa anak saya begini. Setiap kumpul sama orang, omongannya begitu. Maka semua orang akan menjauhi dia. Suntuk sumpek, ini keluh kesah. Nabi Yakub nggak pernah. Siapapun yang datang, siapapun yang mendatangi Nabi Yakub nggak pernah mengeluhkan keadaannya kepada anaknya, kepada cucunya, atau kepada yang lain tentang apa yang beliau alami. Beliau minta sama Allah. Karena beliau pernah sekali, dalam sebuah tafsir dikatakan pernah sekali beliau itu didatangi tetangganya, yang tetangganya itu nanya, kenapa kamu kok sampai seperti ini? Kamu jadi tunanetra, kamu jadi kurus, ini kenapa? Dijawab, ya saya sedih memikirkan Yusuf. Ditegur sama Allah Ta'ala,
wahai Yakub, apakah engkau akan adukan perihal masalah Yusuf ini kepada makhlukku? Di situ Nabi Yakub akhirnya menyesal, minta ampun sama Allah Ta'ala, dan mengatakan tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Terus akhirnya minta terus sama Allah, ya Allah tolong. Jadi diadukannya ke Allah. Makanya kalau kita ini punya masalah, jangan curhat ke manusia. La yanfa' wa la yadur. Manusia nggak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Curhatnya sama Allah saja. Nggak ada orang yang tahu. Nah, minta sama Allah. Kecuali cari solusi. Cari solusi, nanya sama ahli, itu boleh. Cari solusi, nanya sama ahli. Minta nasihat kepada orang yang bisa ngasih nasihat dengan baik, boleh. Tapi kalau semua orang diceritakan, namanya bukan minta nasihat, bukan cari solusi, tapi mengumbar nafsu, itu namanya syikayah, keluh kesah yang tidak ada manfaatnya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Artinya Nabi Yakub dapat wahyu dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Yusuf itu masih hidup, Bunyamin selamat, anakmu selamat, tapi kamu minta terus sama aku, biar agar segera aku izinkan bertemu. Maka ulama mengatakan, di awalnya tangisan Nabi Yakub adalah tangisan kesedihan, tapi di akhirnya tangisan Nabi Yakub adalah tangisan rindu yang penuh rasa kangen, penuh sukacita, karena ada bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beliau mengatakan, saya nggak pernah keluh kesah sama kalian, saya sampaikan kesedihanku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebetulnya loh ya, saya punya sesuatu pengetahuan yang kalian tidak tahu. Saya dapat berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bocoran langit, ya, ada bocoran langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah berkata seperti itu, Nabi Yakub dapat berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf masih hidup, makalah saatnya Nabi Yakub memerintahkan anaknya untuk ketiga kalinya berangkat ke Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf alaihissalam dan mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah itu insya Allah akan kita selesaikan esok siang hari. Alhamdulillah.